Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI LCD Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya pada hari ini sesuai dengan pembacaan Alkitab yang ada. Mari kita akan buka bersama dan baca Alkitab kita di dalam Lukas 3 ayat 21 sampai ayat 22. Sekali lagi Lukas 3 ayat 21 sampai ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini yaitu adalah baptis. Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Terlebih dahulu kita akan observasi ayat dan peristiwa yang sudah kita baca bersama tadi. Ya, kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Lukas. Dan menurut salah satu tafsiran dikatakan bahwa Lukas ini adalah seorang petobat atau orang yang berbalik kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Dia ini orang Yunani, satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab yang kita sudah baca ini. Roh Kudus kemudian menolong Lukas, mendorong Lukas untuk menulis surat kepada Theophilus, yaitu adalah kitab ini, kitab Lukas ini. Dan pasal ini menceritakan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis dan juga baptisan yang diterima oleh Tuhan Yesus. Yohanes dikatakan dia menyerukan pertobatan dan membaptis orang-orang di Sungai Yordan. Kemudian Tuhan Yesus juga datang dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan tersebut. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus menerima baptisan, ada Roh Kudus yang turun ke atasnya dalam wujud burung merpati. Nah, dalam sebuah tafsiran mengatakan bahwa Tuhan Yesus dikatakan di dalam peristiwa ini kemudian dia menerima baptisan air, dia memberi diri untuk dibaptis. Itu alasan terpentingnya adalah karena untuk menggenapi kehendak Allah, untuk kemudian memulai pelayanannya selama di muka bumi ini dan untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias yang dinanti-nantikan. Yaitu sedikit observasi yang kita bisa temukan dari pembacaan yang kita sudah baca hari ini. Kemudian interpretasinya Bapak Ibu, dari kisah Tuhan Yesus dibaptis ini, hal apa yang menjadi pelajaran bagi kita semua? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus dibaptis. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya harus mengikuti teladan yang Tuhan Yesus berikan, mengikuti apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Maka dari itu jika Tuhan Yesus memberi diri untuk dibaptis, maka kita yang adalah pengikutnya juga harus menerima baptisan atau memberi diri dibaptis. Ya, saya bacakan satu ayat di dalam Markus 16 ayat 16, demikian firman Tuhan, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Nah, selain mengikuti teladan Tuhan Yesus Bapak Ibu, ternyata baptisan memang adalah perintah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kita harus mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga sudah menyampaikan yang percaya itu harus dibaptis kemudian diselamatkan. Kalau tidak percaya, tidak dibaptis, tidak akan diselamatkan dan malah menerima penghukuman. Matius 28 ayat 19 firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini adalah perintah Allah bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus harus dibaptis. Dan kemudian hal yang kedua yang kita pelajari Bapak Ibu, yaitu baptis ini dilakukan dengan cara diselam. Saya tadi menyampaikan di awal dalam observasi bahwa Yohanes Pembaptis ketika membaptis Tuhan Yesus itu terjadi di Sungai Yordan. Ya, ini ada airnya. Ya, dan tentunya Sungai Yordan tidak hanya tinggi airnya tidak hanya semata kaki saja, tapi lumayan tinggi sehingga
itu bisa digunakan untuk dibaptis. Oleh sebab itu baptis yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus adalah diselamkan karena ada air yang menggenang yang banyak, yaitu sungai Yordan tersebut. Nah, ini adalah cara baptis yang sama seperti yang Tuhan Yesus terima dan Tuhan Yesus lakukan. Jadi cara baptis yang kita terima juga harus mengikuti seperti yang apa yang Tuhan Yesus terima, yaitu dibaptis selam, ya, diselamkan di dalam air. Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kita garis bawahi, Yesus segera keluar dari air pada waktu itu juga. Jadi diselamkan kemudian keluar dari air, ya. Artinya dia masuk ke dalam air kemudian keluar, ya. Jadi seluruh tubuhnya dibasahi oleh air karena diselamkan. Ya, itu adalah cara baptisan yang Tuhan Yesus terima. Maka dari itu kita pun juga harus melakukan yang sama. Jadi tidak hanya cukup dibaptis, tapi juga perhatikan cara baptisnya seperti apa, sama seperti Tuhan Yesus atau tidak, ya. Kita memang mengikuti teladan Tuhan Yesus dibaptis, tapi cara baptisnya juga harus sama seperti yang Tuhan Yesus terima. Kemudian yang terakhir pelajaran kita bisa temukan dari firman Tuhan ini yaitu tentang baptis, yaitu adalah dengan dibaptis kita menerima karya rohani dari Allah. Jadi baptis itu sangat bermakna Bapak Ibu. Baptis itu sangat penting. Ya, dalam kisah Tuhan Yesus dibaptis ini kita dapat mengetahui bagaimana ketika setelah Tuhan Yesus dibaptis, yang pertama ada Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Ya, ini peristiwa yang dahsyat. Kemudian juga peristiwa yang lain, karya rohani yang lain, yaitu terdengarnya suara dari langit, yaitu suara Allah yang berkata-kata langsung kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian yang terakhir ada pengakuan dari Allah yang mengatakan bahwa Allah akan mengasihi dan berkenan atas Tuhan Yesus setelah dia dibaptis. Nah, begitu pun juga Bapak Ibu dengan kita umat-umat Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh percaya dan mau memberi diri kita dibaptis dengan cara yang sama dengan seperti yang Tuhan Yesus terima, maka kita juga akan menerima karya rohani yang luar biasa dari Allah itu. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus, kita akan menikmati kasih dan perkenanan Allah, kita akan diampuni dosanya oleh Allah, dan kita akan juga menerima sifat-sifat yang sama seperti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pengikut-pengikut Kristus. Ya, bagaimana hal-hal tersebut sangat kita butuhkan dan harus ada di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, harus dibaptis kemudian menerima karunia-karunia Roh Kudus. Kemudian Galatia 3 ayat 27 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian semuanya sudah dibaptis atas nama Kristus. Jadi kalian sudah menerima pada diri kalian sifat-sifat Kristus sendiri. Jadi untuk menikmati karya-karya rohani, sifat Allah, sifat Kristus harus dibaptis terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan sesungguhnya karya-karya rohani ini sangat kita perlukan dan harus ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu harus memberi diri dibaptis dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus. Barulah kita akan menikmati hal-hal rohani yang hebat itu di dalam kehidupan kita. Aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang belum menerima baptisan, berilah diri untuk dibaptis dengan cara yang sama seperti yang Tuhan Yesus terima. Kemudian sungguh-sungguhlah kita percaya kepada Tuhan yang sudah dibaptis. Sungguh-sungguhlah percaya Tuhan. Sungguh-sungguhlah iring Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Hidup dalam cara hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ini doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088.
Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang kami dapat nikmati. Firman-Mu yang mengajar kami tentang baptisan, sama seperti yang Engkau sudah terima Tuhan. Biarlah kami mau mengikuti teladan-Mu, kami mau mengikuti firman-Mu supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD LSAD Magelang melakukan apa yang telah melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kami dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.